Waktu dan tempat saya silakan, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian, khususnya sahabat saya, Pak Saleh, Pak Abraham, kemudian kawan-kawan semuanya. Pengembaraan saya mencari ilmu sebetulnya dibarengi dengan suatu pemikiran, ingin mencari tahu esensi kemanusiaan. Apa itu manusia? Kenapa manusia itu berbeda dengan makhluk lain? Kenapa manusia diberi amanah menjadi khalifah fil ardh? Apa tujuannya? Apa akhir dari semuanya? Dan output kita mau kemana? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat saya belajar dan belajar terus sampai saat ini. Saya menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Unhas tahun 1997. Kemudian saya selesaikan pendidikan tahun 2000 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bidang farmakologi. Pendalaman saya itu tentang farmakologi atau ilmu obat-obatan yang berhubungan dengan sistem saraf. Kemudian saya melanjutkan pendalaman ilmu saya itu di Niigata University Jepang. Itu salah satu universitas tertua. Saya mendalami tentang alat pacu jantung. Tetapi ternyata inti dari alat pacu jantung itu ditentukan oleh sistem saraf Purkinje. Itu juga saraf lagi. Nah, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Bologna University di Italia untuk memperdalam bagaimana mengotak-atik irama jantung yang bermasalah yang membuat orang mati mendadak itu bisa dikelola dengan baik. Dan ternyata di situ saya selesaikan pendidikan dengan baik, dan dari situ saya belum puas. Ingin mendalami kenapa jantung itu bisa berdetak sendiri. Ternyata jantung berdetak sendiri karena adanya sistem saraf yang diperintah oleh otak. Oleh karena itu, saya ingin tahu lebih jauh hubungan antara jantung dengan otak. Dan ternyata dalam hubungan inilah saya mencoba mencari tahu hubungannya dengan Al-Quran di surat 32 Al-Baqarah dikatakan, wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan sesungguhnya Allah mengatakan, Allah akan menurunkan makhluk yang menjadi khalifah fil ardh. Hingga akhir hayat ditentukan bahwa khalifah fil ardh itu adalah manusia. Timbul pertanyaan kita, kenapa manusia? Kenapa bukan makhluk lain, misalnya kera, bukan makhluk lain yang lebih besar namanya gajah, atau bukan makhluk lain yang kita tidak lihat, misalnya jin atau malaikat? Kenapa? Kenapa pada manusia? Manusia yang mempunyai, seperti sekarang kita ini, punya keterbatasan, punya hawa nafsu, punya berbagai persoalan. Oleh karena itu, maka dalam perenungan saya untuk mendalami satu ayat ini, ternyata muncul dalam insting saya, mengatakan bahwa karena manusia punya otak, dan otaknya punya perbedaan dengan otak yang lain. Otak kita itu beda dengan otak kera, otak kita itu beda dengan otak kambing, otak kita beda dengan yang lainnya. Ada hal yang spesial. Jadi, inspirasi untuk belajar tentang neuroscience, tentang ilmu tentang otak, ilmu pengetahuan tentang mahligai otak itu karena berasalkan dari curiosity atau penasaran kenapa manusia menjadi khalifah, bukan makhluk lainnya. Kita bentuk pertanyaan kan? Nah, dari sinilah diderivasi berbagai macam penelitian eksperimental. Penelitian yang berbasis ilmu neuroscience.
penelitian yang berbasis ilmu tentang otak. Karena kita ketahui, otak itu sangat rumit. Dalam penelitian dan pengembangan itulah, saya mempelajari otak. Memang kita punya publikasi, saya punya karya ilmiah, itu sudah 89 sekarang. Penemuan tentang kedokteran, pengobatan yang hubungannya dengan berbagai faktor dalam tubuh, khususnya yang berhubungan dengan neuroscience, atau tentang ilmu otak ini. Dan dari pengembaraan pengetahuan itulah, saya mendapatkan, ada sebetulnya PowerPoint saya yang saya kirim, kan? Di situ dilihat bahwa otak manusia itu memiliki hal yang sangat rumit dibanding dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Contohnya, kita sangat beda ukuran sistem sarafnya antara kita dengan kera, dengan simpanse, dengan gajah, dan sebagainya. Kalau manusia itu, dia mempunyai 183 miliar sel-sel saraf, 183 sel-sel saraf. Miliar ya. Dari 183 miliar sel-sel saraf itu, tiap sel saraf ada yang disebut dengan koneksi yang kita sebut, apa yang kita sebut dengan koneksi yang sangat penting itu, yaitu sinapsis. Jadi di otak kita itu, Bapak, Ibu sekalian itu, jumlahnya, sarafnya, saraf itu semacam kalau kita bangun batu, itu batu batanya, kalau bangun rumahnya. Nah, slide yang pertama saja dulu, belum sampai ke situ. Nah, itu semacam batu batanya. Batu bata ini, pemirsa sekalian, itu semacam neuron bahasanya, dan sel saraf. Itu mempunyai koneksi. Satu sel saraf itu mempunyai koneksi minimal 10.000. Jadi kalau 183 miliar dikali 10.000 itu berapa? Itu 1.830 triliun. Bayangkan kan? Triliunan. Koneksi yang begitu besar, begitu banyak, begitu luar biasa. Koneksi di otak itu ternyata menentukan 3 prinsip utama. Hadirin sekalian. Apa prinsip pertamanya? Ada yang disebut dengan, pertama kita sebut dengan plasticity. Jadi otak kita itu mempunyai kemampuan berelastis. Dia elastis, kayak karet. Elastis. Yang kedua, dia punya kemampuan yang kita sebut berkoneksi. Sinapsis. Kemudian yang ketiga, melakukan regenerasi, perbaharuan. Ini berdasarkan penelitian-penelitian yang kami kembangkan dan tentu dari penelitian dari tim lain. Oleh karena itu, muncul pertanyaan kembali, apa yang membedakan makhluk yang namanya manusia dengan makhluk lainnya? Jawaban yang pertama dari segi eksperimental ditunjukkan bahwa karena saraf dalam jumlah manusia itu sangat berbeda. Jumlah sistem sarafnya, kecerdasan sarafnya atau sistem neuronnya berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Itu sederhananya di situ. Itu yang pertama. Nah, jauh hari sebelumnya pernah ada teori yang disebut dengan teori Darwin atau teori evolusi. Tapi timbul pertanyaan, kalau teori evolusi ini benar, seharusnya yang cerdas, yang pintar itu bukan hanya manusia, tapi binatang lain juga harus berproses dan akhirnya cerdas seperti kita. Tapi kenyataannya cuma manusia yang mempunyai potensi mengembangkan diri, potensi berinovasi, potensi berpikir, potensi mempunyai rasa, empati, simpati, dan sebagainya. Cuma manusia. Binatang tidak. Oleh karena itu, maka sangat benar ayat yang disebutkan tadi. Wa iskala rabbuka lil malaikati, maknanya bahwa kita dijadikan khalifah di permukaan bumi karena kemampuan otak kita yang sangat cerdas tadi. Kenapa kita cerdas? Karena itu adalah blessing from God. Itu Allah menetapkan kita, meletakkan kayak chip. Kalau kita berbicara artificial intelligence, kita mampu mengelola otak itu menjadi lebih cerdas dan sebagainya. Nah, dalam konteks
dalam konteks bagaimana Allah mengkreat kita sebagai makhluk yang luar biasa, maka oleh karena itu Allah menempatkan manusia dengan kemampuan yang luar biasa lewat kemampuan otaknya, kemampuan sistem sarafnya, kemampuan sistem neuronnya yang luar biasa, yang miracles, yang luar biasa tadi. Nah, dalam konteks itulah kita mau menjawab pertanyaan berikutnya. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Apa makna Allah menjadikan kita sebagai khalifah? Maka pada slide berikutnya, Pak, slide berikutnya, Allah menjelaskan bahwa kita, pada slide berikutnya itu, Allah mengatakan, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Maknanya bahwa kehidupan ini, kehidupan kita, dijadikan khalifah, wakilnya Allah di permukaan bumi ini, bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang, bukan not only just for to be happy or to be everything, and you can do everything, but there special purpose. Ada tujuan yang sangat mulia. Oleh karena itu, Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 28 itu mengingatkan kita bahwa mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, makhluk yang mati, makhluk yang tidak hidup. Lalu Allah menghidupkan kamu. Proses penghidupannya itulah kita diberi akal. Akal dalam konteks yang benar yaitu otak yang sehat. Makanya kalau ada orang tidak sehat otaknya, dia sakit. Dan sakit tidak ada tanggung jawab, kan? Seperti orang gila. Tidak bisa. Atau orang yang lagi koma, tidak ada tanggung jawabnya. Nah, kemudian Allah akan mematikan kita kembali. Kemudian Allah akan mengarahkan kita, menghidupkan kita kembali. Jadi, sebelum kita menghadap Allah, kita dihidupkan lagi. Dan kemudian kepada Allah lah kita kembali. Nah, dalam konteks inilah maka sangat jelas, pemirsa sekalian, bahwa tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi dalam aspek kita ini, kita aspek di step kedua ini ya. Dalam ayat Allah dari surat Al-Baqarah 28 ini kita berada pada step kedua, yaitu setelah kita mati kita dihidupkan. Nah, konteks ini bermakna, hadirin sekalian, kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Dan proses pertanggungjawabannya itu dimintai dengan konteks sehatnya otak kita. Karena di otak itu ada proses sintesa, ada proses inisiasi, ada proses berpikir, ada proses inovasi, dan sebagainya. Termasuk ada proses di otak itu terjadi proses yang sangat kompleks. Dalam perjalanan pendidikan saya sudah melakukan pendidikan, saya kira sudah puluhan tahun. Masih banyak rahasia Allah yang kita belum temukan di otak itu. Dan di otak inilah kalau kita mau bandingkan yang saya sebutkan tadi, hadirin sekalian, itu satu neuron itu kalau kita anggap sebagai satu laptop atau satu komputer, bisa dibayangkan kalau ada namanya 1.180 miliar laptop disimpan. Kira-kira seluas apa itu? Itulah yang ada di dalam otak kita, di dalam kepala kita. Jadi ternyata satu neuron lebih cerdas dari laptop. Jadi betapa luar biasanya otak ini. Dan oleh karena itu maka pertanggungjawaban kita sebelum masuk tahap berikutnya itu kita dimatikan, kemudian setelah itu kita dihidupkan kembali dan menghadap ke Allah lewat fisik kita, juga lewat tentu soul atau roh kita. Kita tentu harus mempertanggungjawabkannya semuanya itu. Jadi fenomena ini, fenomena yang saya sebutkan tadi, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepadanya. Dan proses pengabdian itu, dalam penafsiran saya, yaitu harus memanfaatkan fungsi otak kita secara maksimal. Karena fungsi otak itu macam-macam. Ada fungsi
untuk worship atau penyembahan, ada fungsi untuk berpikir, zikrullah, ada fungsi untuk inovasi, mencipta, seperti sifat-sifat Allah, berkreasi, ada fungsi untuk empati, rasa sayang, rasa cinta. Itu harus dimanfaatkan dengan baik lewat konteks fungsi peran otak tadi. Nah, dalam konteks ini, itu yang saya tunjukkan bahwa dari ayat ini sangat jelas. Allah membuktikan dengan kekuasaan, dengan kemahabesarannya Allahu Akbar, bahwa manusia itu diciptakan adalah makhluk yang paling sempurna. Kenapa dia sempurna? Karena dia bisa dilihatkan dalam bentuk biologi, physically, dia juga punya aspek non-physically yang kita sebut roh atau soul. Nah, slide berikutnya. Dalam konteks itulah, hadirin sekalian, bagaimana kecerdasan otak kita? Kecerdasan otak kita ini, saya sebagai seorang ilmuwan di bidang neuroscience, itu mendalami betul otak. Bagaimana kita mentatah otak itu. Kalau otak kita ini kita lihat areanya, ada kita punya patensi dalam konteks pemetaan otak ini ya. Itu otak itu terdiri, kalau otak manusia itu kan ada yang disebut dengan frontal bagian depan, ada parietal, ada occipital di bagian belakang, ada otak di bawah yang kita sebut dengan otak tengah, kemudian ada dasar otak. Nah, semuanya itu memiliki sistem saraf yang seimbang, sistem saraf yang equilibrium, balancing, harmoni. Luar biasanya harmoni. Oleh karena itu, manusia punya nafsu, manusia juga punya sifat jin atau sifat setan, manusia punya sifat Allah yang kita sebut dengan sifat seperti malaikat, karena dia harmoni. Makanya dalam otak itu ada yang disebut dengan excitatory neuron, atau yang sifatnya merangsang, menstimulasi. Di otak juga ada yang sifatnya apa yang kita sebut dengan inhibisi atau penghambat. Jadi proses penghambat, dan itulah yang membuat keseimbangan otak. Yang saya sudah sebutkan tadi jumlahnya, koneksi di otak itu kurang lebih 1.830.000 triliun. Dikoneksi di otak itu, itulah besarnya otak kita, kecerdasannya. Jadi kalau kita bayangkan begini, timbul pertanyaan, mana yang lebih luas? Alam semesta atau ada yang ada dalam otak Anda? Atau dalam otak kita? Coba kita melihat, kalau kita membayangkan luasnya Indonesia, yang terdiri atas 17.567 pulau, tapi semuanya kalau kita tutup mata dan kita bayangin, itu masih sangat kecil. Karena alam yang ada dalam kesadaran kita masih mampu membaca yang lebih dari itu. Bahkan sampai dengan alam semesta. Dengan kemampuan alam otak itu tadi, maka dibuatlah teori-teori kosmologik yang melihat bagaimana luas alam semesta dan sebagainya, dan disesuaikan dengan pemikiran apa yang sesuai dengan sabda Rasulullah. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling Allah cintai. Nah, konteks yang lain adalah, dalam pemaparan ini saya mau kemukakan, bahwa jauh sebelum teori neurologi atau neuroscience berkembang, pemirsa sekalian, yaitu 1.500 tahun yang lalu, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana proses kematian itu, yang hubungannya dengan tidur. Nah, dalam konteks ini saya ingin menjelaskan, baru sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu, berubah itu paradigma yang disebut dengan manusia mati. Karena kita kan bicara tentang ayat Allah ini. Manusia biasanya dianggap mati itu dulu kalau jantungnya sudah berhenti berdetak. Tetapi dalam suasana baru, dalam ilmu neuroscience baru, manusia itu dikatakan mati kalau mengalami kematian otak. Dan ternyata pusat kematian otak itu ada di batang otak. Dan bayangkan, dengan eksplisit Allah menjelaskan dalam Al-Quran 1.500 tahun yang lalu, yang ilmu neuroscience belum berkembang, bahwa pusat kesadaran dan pusat tidur itu ada di batang otak. Jadi, kalau mau lihat orang meninggal, lihat bagaimana prospek batang otaknya. Nah, dengan demikian, kalau teknologi sekarang kan kita deteksi lewat elektroensefalografi. Kita juga banyak teknologi-teknologi lain. Teknologi yang kami temukan misalnya voltage sensitive imaging, voltage laser photostimulation,
Optogenetik itu bagian dari manifestasi ilmu pengembangan neuroscience yang kami temukan. Nah, tapi berbicara seperti dalam gambar ini, hadirin sekalian, bahwa otak itu sangat rumit, tapi secara sistematik kecerdasan kita bisa mampu diteliti, dijantahkan dalam bentuk apa yang kami sebut dengan pemetaan otak atau brain mapping. Dan saya belajar banyak puluhan tahun tentang ilmu ini. Nah, dalam pengembaraan itu, maka masuk kepada slide berikutnya. Dalam konteks itulah, pemirsa sekalian atau para hadirin sekalian, ini adalah gambaran dari hasil pemetaan gambar dari magnetic resonance imaging dari menggunakan teknik pemetaan otak tadi yang kami temukan, yang kira-kira bisa mengejentahkan bagaimana cerdas dan indahnya otak itu. Jadi kalau yang paling sebelah kiri itu adalah bentuk otak secara keseluruhan, kemudian di bawah otak itu ada yang kita sebut dengan subcortex atau di bawahnya cortex, terus ada yang disebut dengan central brain, terus di dalamnya ada yang disebut brainstem, dan ternyata di otak itu mempunyai energi yang berbeda-beda. Jadi perbedaan energi, perbedaan cairan itu dan perbedaan elektrik inilah yang ditangkap oleh alat functional magnetic resonance imaging ini yang menunjukkan tentang gambaran otak ini. Seperti ini. Nah, yang saya ingin gambarkan tadi, bahwa karena ini adalah kuliah Ramadan, ingin saya jelaskan bahwa apa yang kita sebutkan, bahwa kenapa manusia itu, pertanyaan pertama, kenapa manusia yang dijadikan khalifah? Karena manusia telah diberikan otak yang sehat, yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kemampuan yang jauh lebih besar dan mampu memakmurkan dunia ini tentunya. Dengan berbagai penemuan-penemuannya, berbagai karakternya, berbagai jiwa empatinya, simpatinya, dan sebagainya. Karena kemampuan dan kecerdasan otak itu mampu dilihat. Misalnya orang yang lagi bahagia bisa diintroduksi dengan adanya hormon yang disebut dengan hormon dopaminergic. Kemudian ada hormon epinefrin otak. Itu bagian dari neurotransmitter yang saya sebutkan itu. Dari 1830 triliun koneksi yang ada di otak itu, ada loncatan-loncatan neurotransmitter. Neurotransmitter itulah yang kita bahasakan dalam bahasa awam, hormon otak itu. Hormon otak itu bisa menentukan Anda bahagia, Anda sengsara, Anda merasa depresi, ada bagaimana orang depresi bisa jadi bahagia, dan sebagainya. Itu bisa karena koneksi tadi dan karena sinyalemen sistem neurotransmitter yang berkembang di otak itu. Oleh karena itu, perpaduan hal yang sangat kompleks, yang sangat rumit itulah yang menyebabkan manusia punya keunggulan-keunggulan yang mungkin mampu mengikuti sifat-sifat Allah. Sifat Allah kan misalnya, Allah itu adalah Khalik. Nah, manusia ingin menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Manusia, Allah itu kreator atau maha pencipta. Manusia juga, dia bersifat kreatif. Kemudian, sifat-sifat yang lain misalnya ada marah dan sebagainya, ada simpati, ada blessing, itu semuanya ada dalam konteks kemanusiaan kita yang ada di otak kita. Nah, dan ingat bahwa otak ini itu ada 3 sistem di dalam tubuh manusia yang sifatnya sistemik. Yang pertama yang disebut dengan sistem pembuluh darah atau vaskuler. Di seluruh tubuh kita itu ada pembuluh darah. Dan kalau panjangnya pembuluh darah ini mau diukur, itu panjangnya 2,5 kali lingkaran bumi. Ini kan baru dengar. Bayangkan, satu lingkaran bumi itu ada kurang lebih 38.000 kilometer. Dan 2,5 itu kurang lebih 100.000 kilometer. Jadi panjangnya pembuluh darah sistem di tubuh kita itu ada sepanjang 2,5 lingkaran bumi, yaitu 100.000 kilometer. Itu kan subhanallah. Yang kedua adalah sistem limfatik. Limfatik itu, ini sekarang masa COVID.
Pada COVID itu salah satu hal yang paling penting yang disebut dengan T helper atau sistem limpatik atau sistem pertahanan kita, sistem imun kita. Sistem imun itu juga bersifat sistemik. Dan yang ketiga adalah yang paling rumit, yang mengontrol semuanya ini, semua sistem tubuh kita itu, yaitu sistem nervous system. Jadi nervous system ini mengontrol seluruh tubuh kita. Juga seperti itu. Dengan sistematikanya yang luar biasa. Jadi sampai di ujung-ujung kuku dan ujung-ujung rambut kita itu dikontrol sama sistem saraf. Oleh karena itu ada gerakan refleks, ada yang gerakan tak terhingga dan sebagainya. Nah, dengan konteks ini saya ingin kembali kepada ayat Allah tadi. Dengan memanfaatkan kecerdasan, kemampuan, dan capability otak kita yang luar biasa. The miracle of human being, ini wonderful. We must to follow because really amazing. Kenapa? Karena sebagai seorang peneliti di bidang otak, saya luar biasa. Saya terkagum-kagum di laboratorium, kadang menyaksikan dan sebagainya, atau di rumah sakit. Bagaimana Allah menciptakan suatu organ dalam tubuh kita yang sampai sekarang saya kira manusia belum mampu menciptakannya. Dalam konteks begitu rumit, begitu kompleks, begitu sempurnanya, yang bisa menciptakan, yang membuat manusia punya kesadaran physically, kesadaran biologi, kesadaran community, juga kesadaran spiritual, dan tentu ada empati dan sebagainya. Oleh karena itu, maka jelas ini adalah kita sekarang berada di bulan Ramadan. Bulan ini adalah bulan penuh blessing, ada penuh hikmah. Kita manfaatkan secara maksimal, karena ternyata mesinnya Islam ini menyuruh kita untuk beribadah, termasuk berpuasa, dan sebagainya, itu ternyata mampu semakin membuat otak kita sehat dan segar. Contoh yang paling penting misalnya pada saat kita berpuasa seperti ini. Seperti kita ketahui dalam sistem struktur otak kita itu, ada yang disebut dengan cabang-cabang dengan 3 prinsip yang saya kemukakan dari awal, yaitu apa yang disebut dengan neuroplasticity, neurokompensasi, dan neurogenesis. Ternyata proses neurogenesis itu terjadi dalam suatu proses yang kurang lebih 15-30 hari. Dan proses ini, hadirin sekalian, jika kita dari awal berpuasa, melakukan belajar dengan baik, secara disiplin, makan yang tepat, dan sebagainya, termasuk berperilaku, berpikir, dan bertindak secara baik, ini akan membentuk suatu struktur baru di otak kita, yang membuat kita berbeda sebelum berpuasa dan pada saat setelah Idul Fitri. Karena proses struktur di otak itu mengalami elastisitas untuk membentuk struktur yang baru, yang membuat manusia menjadi manusia baru, yang itu kita sebut Idul Fitri. Yang dulunya mungkin dia pemarah, pembosan, tidak bisa mengontrol emosinya dan sebagainya, setelah puasa dia membentuk makhluk yang baru, yaitu tetap manusia, tetap dirinya, tetapi dia punya kebaikan. Tapi tentu bisa juga ke arah negatif, tergantung bagaimana Anda memproses. Demikian juga pada saat kita melakukan sholat. Sholat, worship, ibadah, pada saat kita sujud, proses elektrofisiologis, proses gratifikasi bumi, itu membuat oksigenasi sampai ke ujung-ujung saraf itu meningkat dengan baik. Demikian pula, pemirsa sekalian, pada saat orang menyumbang, melakukan zakat, dan sebagainya, proses equilibrium balancing di otak itu menciptakan suasana di mana kita sebagai makhluk Allah, yang namanya manusia, ini merasa senang, merasa bahagia. Jadi kalau mau menyumbang, berbahagialah, atau membuat dengan bahagia otak menjadi lebih sehat. Dan tentu dengan rukun Islam misalnya orang pergi beribadah haji, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan konteks syahadat ini, saya lagi proses menyelesaikan buku yang kita sebut triliunan koneksi di otak bersahadat atas keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kenyataannya seperti itu. Bayangkan begitu juta, ribuan triliun koneksi di otak mempunyai variasi yang berbeda, tapi mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu tujuan bagaimana otak itu punya kemampuan untuk menjadi lebih sehat, lebih baik, dan sebagainya.
Dan contohnya begini, dalam konteks pemaparan orang melihat keindahan, mungkin struktur tiap A, B, C, dan sebagainya berbeda-beda, tapi melihat keindahan bunga anggrek yang indah, mungkin kita semua sama-sama mengatakan indah, kan? Padahal struktur otak kita beda. Atau kita lihat hitam atau putih, padahal struktur otak kita beda. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Di antara multiplikasi yang luar biasa dari sistem struktur saraf yang jutaan triliun koneksi tadi, ternyata juga mempunyai kesamaan. Dan itulah konteks kemerdekaan manusia dan keharusan universal, yaitu suatu prospek di mana dengan belajar dari otak, kecerdasan otak, fungsional otak, manifestasi otak, patofisiologi otak, dan neurologis otak, itu kita akan bisa menyadari betapa kecilnya kita sebagai makhluk Allah dan betapa besarnya alam semesta yang merupakan ciptaan Allah, apalagi penciptanya. Dengan konteks itulah, maka dengan demikian, pada slide berikutnya, saya jelaskan bahwa betapa, sebagai kesimpulan, bahwa Islam sebagai agama atau rahmatan lil alamin ini, dengan pendekatan Al-Quran dan hadis, telah mengarahkan kita memahami kesadaran dan kecerdasan otak, bahwa mulai dari tujuan, fungsi, dan manfaat kita sebagai makhluk di dunia ini, itu terbaca, terlihat, tercover oleh apa yang kita sebut dengan keajaiban otak kita. Dan dengan memahami keajaiban otak ini, maka saya ingin membawa hadirin sekalian menjadi orang-orang kita semua bersyukur atas nikmatnya Allah. Sehingga dengan demikian kita masih memiliki otak yang sehat, punya kesadaran nyata, transendensal, dan akhirnya suatu kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat kita sudah meninggal, mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita telah lakukan di bumi ini, menjadi makhluk yang menjalankan apa yang disebut perintah khalifah fil ardh. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Taruna Ikrar. Ini alhamdulillah Pak, jemaah atau peserta hari ini, partisipan ini ada 82 Pak Taruna. Ini Alhamdulillah. 82 peserta yang ikut. Saya lihat Dr. Kartajayadi, Wakil Rektor Universitas Negeri Makassar, mau bertanya. Siapa lagi? Saya Pak. Pak Imran, ya Pak Muhammad Imran Hanafi dari Canberra, Australia. Siapa lagi? Saya Hafid Paronda. Ya, Hafid dicek Paronda, Pak, oke. dicek juga di bagian resen Pak. Itu ada 4 orang Oke. Pak. Saya juga. Oke. Ustaz Menggilin, Pak. Saya juga. Wah, ini ada Andi Faisal Bakti juga, Hafid Paronda, ada Muhammad Zain ini. Nanti Mustamin Jilin, nanti kita insya Allah mudah-mudahan Pak Taruna nanti kita bikin babakan kedua. Kita buka dulu babakan pertama dengan harapan Bapak Ibu sekalian bertanya dengan to the point, tidak lebih dari 2 pertanyaan supaya memberi kesempatan teman-teman kita yang lain untuk berbagi ilmu dengan Profesor Dr. Taruna. Yang pertama Pak Dr. Kartajayadi, setelah itu tadi siapa Pak? Ada Hafid Paronda, ada tadi dari Canberra itu Pak saudara kita Imran Hanafi, dan nanti Ya, saya Pak. berkandat. Jadi kita buka 5 dulu. Kita kasih dulu Pak Pak Dr. Karta, silakan Pak Karta. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya teman-teman yang hadir di tempat ini. Terutama salam hormat kepada Prof. Taruna yang rasanya hampir tidak ada lagi pertanyaan. Kalau semakin banyak Bapak menjelaskan, semakin kami bisa paham hal-hal yang terkait dengan otak. Jadi baik Prof, saya ingin bertanya 2 hal. Yang pertama, pertanyaan istilah. Tadi ini kan kita punya bahasa ini kecerdasan otak. Jadi di dalam kalimat-kalimat yang menggambarkan sebuah cara berpikir yang baik, itu ada beberapa di antaranya pandai, pintar, cerdik, cerdas. Sama juga di dalam bahasa Inggris, clever, smart, brilliant, excellent. Nah, menurut saya
bentuk-bentuk istilah ini pasti mencerminkan bagaimana kerja otak. Katakanlah ketika dia cerdik, apa yang dimaksud dengan cerdik? Apakah ada unsur kebohongan, unsur manipulasi, pandai, pintar, cerdas? Sehingga di dalam banyak istilah, dia boleh sama, tapi boleh juga berbeda. Ada cerdik, pandai. Itu ada cerdik di situ, tapi meskipun karena ada kata pandai mungkin beda. Bagaimana kerja otak di situ? Kemudian misalnya di dalam istilah lain, misalnya saya ambil kata cepat dan lekas. Kadang-kadang boleh dia digunakan dua-duanya. Misalnya semoga lekas sembuh, semoga cepat sembuh. Tetapi ketika digunakan di dalam bis cepat, tidak bisa dia dikatakan bis lekas. Nah ini mungkin Prof bisa menjelaskan sedikit tentang bagaimana istilah itu yang menggambar otak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kecerdasan otak, karena dia manusia dilahirkan, ditakdirkan sebagai manusia, maka menurut saya itu strukturnya sama. Hanya mungkin volume yang berbeda, memori dan kecepatan yang berbeda, kapasitinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau seperti ini posisinya, maka otak dia sebagai energi potensial. Dia biar mestinya potensinya, memorinya besar, volumenya besar, tapi karena dia tidak teruji di lapangan, akhirnya dia menjadi sesuatu yang terus-menerus menjadi potensial. Dia tidak berubah menjadi energi kinetik. Saya tidak percaya bahwa ketika orang di SMA dulu, Prof, saya kira Prof dulu mungkin juga, ada juga orang lebih pintar waktu di SMA, tapi sekarang mungkin dia jadi petani, mau jadi pengembala, jadi nelayan, oleh karena kecerdasan itu tidak digunakan, tidak punya kesempatan. Di lain sisi, banyak misalnya kita lihat, mohon maaf kalau saya bilang, banyak anggota dewan yang tadinya orang biasa-biasa saja, tidak pernah berpikir struktur, tidak pernah memberi ceramah, tidak pernah membaca, tapi ketika dia terpilih, dipaksa untuk bagaimana dia berpikir cerdas. Nah, oleh karena itu, potensi-potensi kecerdasan seperti ini memang sangat ditentukan oleh tantangan-tantangan ke depannya. Nah, ini dikaitkan dengan misalnya otak kiri, otak kanan, Prof. Mana yang berpikir dengan keras, mana yang dia menumbuhkan kreativitas, ada keseimbangan di dalamnya. Barangkali itu dua pertanyaan, Prof, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Imran Hanafi, silakan Pak, dari Canberra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Taruna, Bapak Ibu sekalian. Tadi salah satu yang Profesor Taruna kemukakan dalam kaitan dengan sifat otak adalah elastisitas itu. Nah, artinya otak ini ketika dia digunakan, ketika tidak digunakan, ya dia istilah saya ya, dia mengkeret gitu, mengecil. Tapi ketika dia digunakan, apalagi ketika dia digunakan untuk yang baik, diasah segala macamnya, dia bisa menjadi cemerlang. Nah, saya ingin membandingkan beberapa bangsa gitu ya. Katakanlah kita, bangsa Indonesia, lalu katakanlah yang dianggap punya peradaban maju, Barat, gitu ya, Barat, ya katakanlah beberapa di timur kayak Jepang, Cina, Taiwan, segala macam. Nah, berarti sebenarnya otak bangsa Indonesia ini itu punya potensi untuk dimajukan sepanjang dia diasah, dia diasupi dengan hal-hal yang positif, bahkan konstruktif. Dan ketika itulah kita bisa maju pada menjadi peradaban yang maju. Seperti katakanlah kalau mau mengacu pada apa yang dimiliki oleh Barat, atau katakanlah Jepang, Korea, Taiwan, dan sebagainya gitu. Nah, tetapi ketika otak kita itu tidak digunakan yang positif, konstruktif, mohon maaf, dia bisa menjadi bangsa yang terbelakang gitu. Nah ini bagaimana pandangan saya seperti ini. Lalu yang kedua, nah untuk mengasah, untuk memberikan asupan yang baik bagi otak ini, saya mempercayai bahwa pendidikan itu menjadi hal yang utama. Nah, ini memang sayangnya karena walaupun di negeri kita ini banyak sekali sarjana, ya banyak dokter, banyak profesor, tetapi mohon maaf, mungkin dalam berbagai indeks yang ada kalau mau membandingkan bangsa-bangsa itu, kita masih jauh di bawah.
Nah, bagaimana pengalaman Profesor Taruna melihat sejauh mana pendidikan ini bisa memberikan kontribusi bagi pengayaan atau penajaman otak sehingga dia bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban di negeri kita. Terima kasih. Terima kasih. Pak Hafid Paronda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur bisa nyambut dengan Prof. Taruna Ikrar. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu privacy risetnya. Jadi mungkin saya ingin coba mengaitkan dengan pendekatan neurospiritual dan neuroethics atau neuroakhlak. Seperti kita ketahui tadi sudah disinggung sedikit oleh Prof. Taruna bahwa dengan sistem saraf kontrol otak sedemikian rupa, itu ketika sujud kan otak mengalami oksigenasi. Nah, bahkan di riset-riset yang informasinya banyak kita tahu, ada sinyal-sinyal gelombang yang ditransmisikan oleh otak dengan peringkat dan jenis tertentu terkait dengan kondisi yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Nah, mudah-mudahan ini ada info dan berkenan. Sejauh riset-riset yang Prof kembangkan, ada nggak indikator yang bisa dilihat secara signifikan bahwa ketika orang sedang sujud, itu memang dia memunculkan indikator tertentu, sehingga yang namanya kehusyuan itu bisa dideteksi dengan sinyal-sinyal otak. Nah, itu. Karena bahkan kan ini berimplikasi pada hormon-hormon tertentu kalau tidak salah. Nah, jadi apa yang kira-kira bisa dipahami sebagai informasi neuroscience terkait dengan khusyuknya orang lewat sujud. Dan yang kedua, di antara 13 rukun sholat, memang di hadis dikatakan bahwa aktivitas posisi di mana orang itu paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Nah, sementara kita tahu bahwa itu adalah penguatan kehambaan yang berkaitan dengan peran kehalifaan yang tadi Prof. Taruna sudah ungkap. Jadi saya melihatnya ini sebuah proses transformasi, katakanlah wahyu dengan apresiasi otak sistem saraf yang melahirkan kehusyuan pada level tertentu dengan sebuah fenomena neospiritualitas, ya, neurospiritualitas. Nah, jadi maksudnya bagaimana level kehusyuan itu bisa dideteksi dengan sinyal-sinyal saraf yang terkontrol pada stem atau batang otak itu misalnya, atau di bagian otak itu. Nah, terus yang kedua, kalau itu neospirituality yang sifatnya pribadi. Nah, sekarang yang kedua, kaitannya dengan akhlakul karimah keluar. Ya, karena setiap orang dalam perasaan apapun, dalam pikiran apapun, itu semua terindikasi dengan fenomena yang bisa dideteksi dari sinyal-sinyal otaknya. Nah, jadi bagaimana ketika akhlakul karimah, peran rahmatan lil alamin, atau senyum yang tulus kepada orang-orang lain, itu terindikasi. Sudah ada nggak riset Prof. Taruna ini sampai ke sana, bahwa dengan akhlak yang baik itu setiap orang misalnya bersedekah dengan tulus bisa dideteksi, oh ternyata sinyal-sinyal yang terukur dari otaknya itu seperti ini. Karena saya sangat yakin bahwa dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka totalitas sistem termasuk organ-organ dalam tubuh manusia itu akan menjadi tanda petik sami'na wa ta'na untuk melakukan peran kehambaan dan peran kehalifaan, baik secara spiritual pribadi maupun interaksi sosial dalam peran-peran kerahmatan. Karena ya syarat untuk fikih saja untuk memenuhi SOP haunya itu harus akil balik. Nah, akil itu kan terkait dengan fungsi-fungsi optimal dari sistem otak dan sistem saraf itu. Nah, belum lagi, maaf ini karena saya harus batasi dua, keterkaitan antara sinyal-sinyal otak dan jantung dengan sistem saraf yang terhubung satu sama lain ketika orang memakan makanan haram, ketika orang misalnya sering memfitnah, mencaci maki, dan seterusnya. Jadi mohon ada penjelasan riset-riset yang dikembangkan kaitannya dengan di satu sisi neurospiritualitas dan yang kedua neuroethics atau neuroakhlak
yang dimana manusia berperan sebagai sebuah transformator sekaligus generator akhlakul karimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Muhammad Zain. Ada Zain? Ya, Pak Said. Pak Saleh. Assalamualaikum. Pak Zain dulu, terakhir Pak Andi, sebentar Pak Andi. Eh? Ya, Dokter Zain dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Terima kasih Profesor Ikrar. Beliau ini intelektual muda kita dan sangat viral ya. Sudah lama sekali kita dambakan pikiran-pikiran beliau. Terima kasih ini Pak Saleh Jenderal Said mempertemukan kita dengan Profesor Ikrar, Taruna Ikrar. Saya kira saya sangat berbahagia dan kawan-kawan juga demikian halnya. Banyak hal yang selama ini misterius setelah kita mendengarkan ceramah paparan Profesor Taruna itu menjadi kita terbuka. Umpamanya ada hadis yang sangat populer yang dibaca setiap Idul Fitri, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar kayauma waladatuhu ummu. Orang yang puasa Ramadan penuh dengan tulus ikhlas, dia menjadi manusia baru. Nah, rupanya dari penjelasan tadi Profesor Taruna ini betul-betul tidak menjadi misterius. Dulu selalu saya berpikir, apa maksudnya itu orang menjadi manusia baru? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Saya pikir ini luar biasa. Saya ingin bertanya Prof, ini betul-betul karena kita awamnya terhadap penjelasan beliau. Pertama, mengapa ada semacam aksioma yang selama ini dipahami orang bahwa otak orang Yahudi itu lebih pintar daripada otak kita. Jadi hampir semua inventor dunia, ya Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, George Soros, itu semua Yahudi, Pak. Saya tidak rasialis ya, ini mohon maaf, ini tidak rasialis. Saya suka saja itu. Dan ada profesor saya dari Chicago University, dia bilang, saya ini sudah belajar mati-matian. Sampai hampir sudah lupa lebaran waktu saya di Chicago. Tapi teman Yahudi saya itu santai-santai saja. Selalu dia juara 1. Nah, saya sulit mengalahkan mereka. Saya lalu cari-cari pembenaran. Oh, orang Yahudi itu selalu dalam Al-Quran disebutkan al-manna wassalwa. Dia selalu makan makanan yang bergizi. Al-manna itu semacam burung puyuh, burung dara, tinggi gizinya. As-salwa itu semacam madu. Nah, itu. Jadi konon kabarnya orang Yahudi itu sangat menjaga tradisi makan yang berprotein tinggi. Kemudian ini. Waktu saya ke Yaman, saya ke perkampungan Yahudi, anak-anak Yahudi itu 12 bahasa, Prof. Saya terkejut. Ini orang Yahudi 12 bahasa, termasuk pintar bahasa Indonesia. Nah ini, bagaimana itu menjelaskan, Prof? Apakah itu kecerdasan otak? Itu juga terkait dengan protein dan sebagainya. Itu satu pertanyaan saya. Dan itu terbukti betul. Semua inventor dunia kelas internasional itu pasti orang Yahudi. Yang kedua, dalam dunia tasawuf dan dunia filsafat, memang dua alat, ya, instrumen yang dimiliki manusia itu dipakai. Filosof, para pemikir, seperti Prof. Ikrar Taruna itu selalu mengandalkan otak. Bahwa otak adalah sentrum daripada untuk menangkap siang-siang Tuhan. Tapi di kalangan sufi justru kolbu, hati yang menjadi sentrum untuk menemukan atau merasakan kehadiran Tuhan. Tetapi ini bisa dipertemukan karena ada seorang ulama besar ahli bahasa Arab namanya Ibnu Manzur, dia menulis kamus bahasa Arab itu 21 jilid. Beliau mengatakan bahwa al-qalbu yang selama kalau kita ceramah itu bahwa dalam diri kita ada segumpal daging, ya, di sini tempatnya. Dia mengatakan al-qalbu itu salah satu maknanya ar-ra'su, kepala. Justru menunjuk otak. Nah, ini cocok saya dengan Prof. Taruna ini. Ya, sebagainya. Jadi mungkin ada penjelasan di situ bahwa kalbu dengan otak itu jangan dikotomiskan, tetapi itu juga ada bisa berhubungan satu sama lain.
Saya pikir banyak pertanyaan yang perlu saya ini. Terakhir Prof, ini Stephen Hawking. Stephen Hawking itu seorang yang fenomenal, konon kabarnya beliau juga dianggap sebagai pelanjut Albert Einstein di abad 21, dan beliau banyak menulis buku. Terakhir dia menulis buku tentang Grand Design. Nah, di penghujung bukunya itu dia mengatakan begini, kita tidak perlu lagi berdoa, karena hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum alam, itu sudah berjalan otomatis. Jadi doa itu sudah tidak bisa lagi mengintervensi. Pertanyaan saya, mengapa saintis yang demikian hebat itu, dan juga berlatar belakang agama, tiba-tiba mengatakan hal yang seperti ini? Semestinya orang mengatakan ini adalah sebuah kenakalan saintis. Konon kabarnya kalau beliau tidak mengatakan begitu, bukunya tidak laku. Saintis yakin bahwa tidak perlu dia membawa-bawa Tuhan di dalam hasil-hasil laboratoriumnya. Tetapi supaya laris, nah itulah caranya katanya ilmuwan nakal tanda petik itu. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi pernah saya membaca di Republika bahwa ada 70% saintis itu justru ateis. Mohon pencerahan Prof, karena saya awam saya, tapi saya senang sekali kami berdoa, Pak Prof Taruna panjang umur, dan tulisan Bapak itu sangat viral di Indonesia, dan jempol Bapak sehat, dan mudah-mudahan terus memberi pencerahan, keberkahan ilmunya Bapak. Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Zain. Terakhir babak pertama ini kita kasih Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Silakan Prof. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Taruna, saya sudah lama juga mau berjumpa dengan antum, tapi belum sempat ya. Namanya saja kita semua kagum, bangga. Bahkan kemarin di pertemuan ICMI saya mencari-cari tokoh ICMI ya, yang tahu teknologi, sains, bukan hanya agama ya, ke depan. Karena saya melihat ICMI agak redup ya. Dan sejak saya pulang dari Kanada, ya, saya selalu aktif. Tapi saya lihat belum bisa mengangkat ICMI ini menjadi seperti Pak Habibie dulu ya. Mungkin karena kaitannya dengan politik juga ya. Oke, pertanyaan saya sebetulnya melanjutkan Pak Dr. Zain tadi itu, yang kedua, betapa Al-Quran menekankan aspek qalbu ya. Dan qalbu itu dikatakan allazi fis sudur, yang ada dalam dada, rongga dada. Jadi bukan rongga kepala gitu. Bahkan Al-Quran berbicara banyak sekali tentang qalbu ketimbang kepala. Kepala hanya beberapa saja. Tapi qalbu lebih dari 60 ayat yang berbicara tentang qalbu. Dan di surah Al-Hajj itu dikatakan bahwa yang berpikir itu bahkan menggunakan kata akal, yaqiluna biha ya, itu justru qalbu. Dan dikatakan bahwa yang ada dalam dada, rongga dada, bukan di benak kepala. Begitu juga di Al-A'raf umpamanya ayat 179 itu jelas sekali bahwa orang dikasih mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan, dan juga diberi qalbu untuk berpikir ya, bernalar ya. Fikih yang melahirkan ilmu fikih itu dia gunakan kata yatafakkahun ya. Di ayat lain juga itu banyak sebetulnya bercerita betapa qalbu ini bisa menjadi memori yang luar biasa ya. Dan dikatakan bahwa justru otak ini tidak bisa berfungsi kecuali atas asupan qalbu ya, yang memompa darah. Dan memori disitulah segalanya sebetulnya. Otak ini hanya sebagai Microsoft saja atau CPU-nya kalau komputer. Jadi yang menggerakkan segala-galanya itu justru qalbu. Dan Al-Ghazali pun juga berpandangan seperti itu, bahwa raja itu justru qalbu dan otak ini hanya sebagai pasukan-pasukan saja ya. Jadi intinya adalah si raja ini. Ini perlu seperti tadi Pak Dr. Zain ya mengatakan bahwa perlu terjadi mutual understanding ya. Jadi bukan hanya dikotomis seperti ini. Ya, salah satunya itu katanya karena di kalbu itu ada dua nerve ya, nadi
mungkin juga saluran darah ya, satu dari kiri, satu dari kanan yang melilit kepala ya. Makanya dikatakan ikal. Ikal itu pakaian orang Arab yang hitam itu biasa dilipat 2 kali untuk mengikat surbannya di kepalanya. Dan ikal ini seakar dengan kata akal ya. Artinya kalbu ini yang mengikat sebetulnya otak ini. Nah tadi Prof Ikrar Taruna sudah menjelaskan betapa hebatnya tadi otak ini, dan tentu juga kalau digali lagi kalbu juga tidak kurang hebatnya ya, karena tadi hadis dikatakan bahwa apabila darah atau segumpal darah yang ada dalam kalbu atau rongga dada yang disebut dengan kalbu itu baik, maka baik semua sikap manusia, perbuatan manusia, kerja manusia, attitude manusia, dan seterusnya. Apabila dia buruk, maka buruk semua segala-galanya. Ini perlu peletakan pemaknaan yang betul-betul sinergis antara keduanya, sehingga kita sebagai ahli neurologi dan juga ahli kardiologi ya itu bersatu dari ilmu yang lahir dari Al-Quran. Ini Pak Mulyadi Palham ini bertatap terus kita. Oke, coba tadi bisa mungkin ditampilkan Pak Ikrar. Oke, tapi ini saja pertanyaan saya satu, jangan terlalu banyak, katanya maksimal 2 tadi ya. Saya satu saja, itu pun mengambil pertanyaannya Pak Dr. Muhammad Zain tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, efisiensi waktu langsung ke Profesor Dr. Taruna. Mudah-mudahan masih ada nanti kesempatan kita buka babakan kedua kalau beliau masih ada waktu. Silakan Pak Taruna. Alhamdulillah senang mendapatkan pertanyaan ya dari senior-senior saya sebetulnya. Sebelum saya jawab semuanya, saya ingin menjelaskan bahwa seperti yang saya sentil pada awal, bahwa saya sebetulnya adalah seorang pembelajar. Pembelajar karena begitu curious, begitu penasaran dengan ilmu itu ya. Jadi pertama kali menyambung pertanyaan tadi Pak Zain yang menjelaskan bahwa tentang kalbu. Nah, kita mulai dari pertanyaan terakhir dulu Pak Faisal tentang kalbu. Nah, kalbu itu ceritanya begini. Saya dulu waktu SMA Negeri 1 Makassar, saya itu salah seorang ketua musola. Nah, pada saat saya masih kelas 2 gitu, saya melihat ada berita seorang dokter yang melakukan operasi jantung, dan setelah paparan jantung itu dibedah 2, ternyata jantung itu membentuk sebuah kata, tulisan Allah, karena kan dia ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri, terus di atasnya ada signal tertentu. Jadi kalau dipotong melintang begitu terbentuk kata Allah. Jadi gambarannya kayak tulisan Arab itu Allah gitu kan. Nah, itu yang menginspirasi saya awalnya. Saya ingin jadi dokter dan saya ingin tahu betul. Saya jadi ahli bedah jantung kalau dulu. Saya ingin tahu karena inilah kalbunya mungkin. Nah, dalam konteks itu maka saya awali karir saya setelah saya belajar di kedokteran UI dan saya di Rumah Sakit Harapan Kita. Terus selesai itu dikirim ke Jepang. Dikirim ke Jepang untuk belajar apa yang disebut dengan aritmia, kardiologi ahli jantung yang khusus mempelajari tentang irama jantung. Dalam pemaparan itulah saya banyak melakukan operasi-operasi jantung dengan tim kami. Ya, saya murid di sana, bukan profesor sebagai anak bimbingan, tapi saya bersyukur saya anak bimbingannya Profesor Aisawa yang sangat disayangi sama beliau. Jadi setiap saat melakukan masuk ke ruang operasi saya selalu bersama. Jadi double degree di sana, saya dapat PhD, saya juga dapat sebuah sertifikasi keahlian. Jarang, biasanya dokter yang datang ke Jepang itu cuma dapat PhD-nya, doktornya, karena dia di riset aja. Kalau saya tidak, saya ikut di
lakukan operasi, saya dapat sertifikasi, dapat license di sana. Nah, itu keberuntungan tersendiri, tapi kerjanya gila-gilaan sampai malam ya. Karena saya merasa betul-betul itu adalah, apalagi waktu itu saya baru saja terkalahkan jadi ketua umum HMI kan. Sebagai kan pelampiasannya untuk ke ilmu. Jadi betul-betul saya jadikan brainstorming saya itu di Jepang. Belajar banyak tentang itu. Dan inti dari pembelajaran jantung itu adalah mempelajari otaknya jantung. Yang kita sebut dengan Purkinje. Ada nodus sinoatrial ventricle, ada nodus retroatrial atrium, dan ada jaring Purkinje. Jadi ceritanya begini, di jantung itu, dari saraf vagus, saraf nomor 10 yang ada di batang otak, terkoneksi ke jantung. Itu disebut parasimpatik. Yang dari jantung ada terkoneksi ke efektifnya yang disebut dengan simpatik. Simpatik ada parasimpatik ya, yang sifatnya kolinergik. Nah, itu terlalu teknis. Nah, intinya bahwa di jantung itu ada intinya, ada otaknya jantung. Otaknya jantung itu adalah nodus sinoatrial atrium, ventricle, dan Purkinje. Disitulah yang menentukan jantung itu berdetak. Kenapa jantung itu bergerak sendiri? Berarti kan di situ ada sinyal otak di situ. Dan dalam pendalamannya saya pelajari itu bukan hanya fisiknya, bukan hanya sarafnya, saya sampai pada tingkat molekul, sampai pada tingkat inti selectivity filter potassium channel. Nah, ini bahasa sangat ini, yaitu tingkat pada inti molekulnya itu, otaknya jantung, saya pelajari. Dan itu publish sebagai suatu publikasi di jurnal Cardiovascular Electrophysiology, itu jurnal sangat sangat bergengsi di bidang kardiovaskuler. Saya temukan di situ bahwa jantung berdetak sendiri itu karena adanya rangsangan channel-channel elektromagnetik. Dan elektromagnetik ini sangat ditentukan oleh faktor psikologis seseorang. Contohnya, pada saat ada orang yang mengalami gangguan jantung atau orang normal, dia mengalami tiba-tiba dia misalnya berbohong dan dia ketakutan, maka depolarisasi daripada sinyal yang ada di inti jantung itu terbuka lebih lebar di selectivity filternya, sehingga inward dari iron, dari current atau arus listrik itu masuk ke channel sel-sel itu lebih kencang. Sehingga dengan demikian itu memacu jantung itu berdetak lebih cepat. Kenapa dia berdetak lebih cepat? Karena ada rasa kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Saya berbohong, saya kekhawatiran, dan sebagainya. Dan itu dalam konteks klinik bisa memacu orang mengalami serangan jantung. Tiba-tiba jantungnya berlebihan dari sinyal biasanya, dia meninggal. Kan? Nah, kita balik persoalan kalbu. Kalbu itu letaknya di mana? Apakah di rongga kepala atau di rongga dada? Saya berulang-ulang juga baca hadis itu. Tidak pernah dijelaskan, dia katakan ada di rongga, ada segumpal daging. Tapi dia tidak jelaskan di mana tempatnya. Nah, tapi secara visual kita lihat bahwa ada bagian dari otaknya jantung yang terkoneksi dengan otak keseluruhan. Jadi otak itu jangan dianggap cuma di kepala. Otak itu seluruh sistem tubuh kita. Sampai di ujung-ujung kuku ini ada otaknya. Ada neuronnya, ada sarafnya. Dan ada intinya, itulah yang, karena ini juga belum terjawab, saya berusaha, seharusnya kan saya lulus di Jepang dulu itu balik ke Indonesia, karena jabatan sudah menanti waktu itu di Indonesia. Saya dipersiapkan jadi direktur di Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk produk obat-obat jadi. Sudah disiapin. Saya tidak pulang, saya justru mengembara terus, tidak mencari jabatan, mencari ilmu, karena penasarannya. Kenapa jantung itu bisa berdetak sendiri? Kenapa jantung ini sangat ini? Termasuk inspirasi dari hadis tersebut. Maka saya mau mengajukan hubungan proposal ke NIH, National Institute of Health, untuk mempelajari hubungan jantung dengan otak. Dan makanya saya ahli otak bukan karena berlebihan, saya belajar terus mencari tahu tentang sistem otak kita. Dan di sini terbuka ilmu itu semakin dalam. Nah, terlepas dari semuanya, yang pertama saya ingin katakan bahwa
letak kalbu itu adalah suatu sistem yang kompleks dari sistem saraf kita. Jadi kalbu, thinking, dan sebagainya itu bagian dari sistem biologi kita yang berinteraksi karena sangat terpengaruh oleh banyak faktor. Terpengaruh oleh faktor sistem sarafnya, terpengaruh oleh sistem elektriknya, terpengaruh oleh lingkungannya, terpengaruh oleh apa yang kita sebut dengan genetiknya. Nah, jadi kalbu itu di mana? Kalbu itu ada segumpal daging dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab. Dan proses bertanggung jawab itu harus dengan kesadaran. Dan kesadaran itu adalah dalam ilmu biologi kita sebut neurobiologi, yaitu sistem neurosistem. Neurosistem ya termasuk walaupun tempatnya di dada, itu tetap bagian dari signal sistem saraf. Jadi tidak ada pertentangan, ini cuma lebih mendalami sebetulnya bahwa tetap menjadi pekerjaan seperti itu. Hanya memang masih banyak misteri, masih banyak rahasia Allah ya. Contohnya begini, pada saat kita bertanya kan, apa proses pertanggungjawaban kita di akhirat? Bagaimana simbolisasi pertanggungjawaban kita pada saat kita meninggal? Nah, orang yang misalnya semua orang pernah bermimpi, nightmare. Dia, kalau kita, badan kita, fisik kita kan tidak diapa-apain, tapi kita kadang merasa ditabrak, dipukul, bahkan terbakar, dan sebagainya. Berarti kan ada alam bawah sadar. Dalam konteks sistem neurobiologi yang merupakan transendensal kehidupan alam ini, yang itu alam roh lah yang kita sebut, yang menyadarkan kita bahwa sebetulnya bukan hanya fisik kita, tapi roh kita. Ini yang akan bertanggung jawab nanti kelak, tapi dalam konteks biologi, yaitu sistem saraf. Nah, nyambung tadi pada pertanyaan Pak Faisal tadi, tentang apa hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan makanan. Kenapa orang-orang Yahudi itu cerdas-cerdas? Teman-teman saya banyak Yahudi di sini. Kepala bagian saya orang Yahudi. Itu cerdas dalam konteks, nanti akan terjawab dengan pertanyaan terakhir, apa bedanya cerdas, smart, brilian, dan sebagainya ya. Tapi dalam konteks detik ini saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya kecerdasan dan fungsi sistem saraf itu ditentukan oleh dua hal, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan, dan perpaduan keduanya itu akan membentuk kurva interaksi keduanya ya. Jadi walaupun genetiknya mungkin tidak terlalu bagus, tetapi dia lingkungannya bagus untuk melatih, mengajar dan sebagainya, maka dia bisa menjadi lebih cerdas. Jadi salah satu faktor lingkungan itu adalah makanan, minuman dan sebagainya. Jadi kalau genetiknya bagus, terus lingkungannya bagus dalam konteks makanan yang dia minum, serta edukasinya, interaksinya dengan lingkungan bagus dan sebagainya, memproses dia menjadi cerdas, maka tentu itu berpengaruh. Maka sangat benar saya kira hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa makanan itu halalan, thayyiban sangat penting. Dalam konteks, karena bukan halal semata, tapi harus sehat juga. Tapi yang halal itu biasanya sehat. Yang sehat belum tentu halal ya. Tapi dua-duanya itu yang penting. Jadi untuk membentuk struktur tubuh kita. Kenapa? Karena kompleksitas makanan ini akan mempengaruhi kita punya sistem tubuh secara keseluruhan. Yang kenapa kan dia akan menjadi energi. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh tubuh kita itu terdiri dari sel-sel, dan sel-sel itu membutuhkan energi saat membangun dan sebagainya, dan sumbernya adalah dari makanan. Kalau makanannya bukan makanan sehat, makanannya tidak halal dan sebagainya, tentu juga akan berdampak pada saat dia membentuk energi, akan membentuk energi negatif, bukan energi positif dalam tubuh kita, dan akhirnya membentuk kepribadian yang tidak benar, kepribadian yang tidak baik dan sebagainya. Nah, balik kepada pertanyaan ketiga tadi yang disebutkan bahwa bicara yang pertama tentang kalbu, benar, apakah itu hadis Rasulullah bersifat
tapi bukan bersifat empirik, saya kira itu bersifat pemaknaan, karena perasaan kita ya, kalau kita merasa sakit, merasa jengkel, merasa apa, semuanya kan di sini, dan itu benar saya kira. Ya, Al-Ghazali juga menjelaskan struktur secara transendental, filsafat dia jelaskan. Tapi saya jelaskan secara biologi, secara struktural. Jadi sangat berinteraksi ketiga-tiganya, bahwa kalbu tetap mungkin di dada, tetapi tetap itu ada, tetap secara biologi tetap ada peran sistem saraf. Dan intinya inti dari jantung itu sendiri, dia bersifat apa yang kita sebut dengan nodo sinoatrial, itu adalah sistem saraf juga, walaupun letaknya di jarum. Nah, yang berikutnya pertanyaan tentang puasa atau itu tanggapan tentang puasa. Saya sudah jelaskan berkali-kali bahwa puasa selama 30 hari itu membentuk atau merubah struktur otak kita. Struktur itu, kita bicara begini, contohnya Bapak dan Ibu sekalian ya, saya juga akan nyentil pertanyaannya Kak Ronda tadi tentang struktur otak kita. Otak kita kan sebetulnya seperti pohon ya. Kalau kita lihat struktur saraf itu mirip seperti pohon. Satu sel saraf itu sama dengan seperti satu pohon. Pohon mangga berderet-deret. Itu tetap kita sebut mangga. Tapi cabang-cabangnya kan beda-beda. Antara pohon mangga yang berdekatan ada variasi. Cabang-cabangnya yang berbeda. Antara pohon mangga yang satu dengan mangga yang lain. Demikian pula saraf-saraf yang ada di dalam otak kita, walaupun jumlahnya sama, strukturnya sama, ada bagian otak depan, ada otak samping, ada otak belakang, ada otak dan sebagainya, tetapi sel-selnya itu ada variasi masing-masing tiap orang. Dan variasi yang berbeda-beda inilah yang sangat ditentukan lagi oleh faktor lingkungan tadi, faktor psikologi, faktor gerakan, dan sebagainya. Nah, struktur otak penjahat dengan otak yang otak baik, struktur cabang-cabangnya itu ada variasi berbeda. Itu yang saya sebutkan karena proses neurogenesis, karena puasa itu merangsang proses neurogenesis, ya. Peremajaan sel saraf disebut neurogenesis. Neurokompensasi, proses adaptasi, dan proses yang disebut dengan neuroplasticity, gerakan saraf itu tergantung oleh lingkungan, rangsangan dia pemarah dan sebagainya, itu dia akan berubah. Jadi sebelum dia berpuasa, karena kita dipuasakan dilatih, diajarkan kita tenang, diajarkan kita bersabar, diajarkan kita jujur, dan sebagainya, tentu proses 30 hari ini cukup untuk merubah, karena faktor kemampuan elastisitas otak itu menjadi lebih sesuai citra manusia yang diharapkan Allah, ya, yaitu manusia kembali menjadi fitrah, makanya Idul Fitri. Nah, tidak ada pertentangan saya kira, saya cuma ingin menjelaskan lebih dalam lagi. Nah, berikutnya pertanyaan yang ketiga saya kira, yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan, jadi pertanyaan yang dikatakan apakah orang Yahudi itu memang cerdas-cerdas atau tidak, boleh jadi secara genetik memang cerdas. Tapi saya merasa saya lebih cerdas dari orang-orang Yahudi di sini. Kenapa? Karena karya ilmiah saya lebih banyak dari mereka. Grant saya lebih banyak. Artinya kan itu ukuran yang nampak ya. Mungkin dalam hal-hal yang lain dia lebih cerdas. Tapi mungkin ada faktor genetik, ada juga faktor lingkungan tadi bisa berperan. Itunya. Jadi terlepas dari semuanya, kita ingin bagaimana kita bisa lebih baik. Nah, kemudian pertanyaannya Pak Imran, bukan pertanyaan sebetulnya. Uraian Pak Imran tadi dari mengatakan bahwa apakah otak Indonesia, otak orang Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain. Pertama, yang saya sebutkan, basic strukturnya, basic biologinya sama. Tidak ada perbedaan, saya kira. Yang berbeda adalah
cabang-cabangnya tadi, atau plastisitasnya, ataupun mungkin bagaimana genesisnya dan sebagainya yang berbeda. Tapi strukturnya sama, masing-masing ada otak depan, ada otak samping, otak belakang, otak tengah, dan sebagainya, termasuk batang otak. Sama, makanya kan itu biologi sama, tapi walaupun ada variasi. Nah, tentu karena ada kesamaan tadi, maka saya yakin dengan proses pendidikan, proses education, itu bisa berperan akan membantu untuk bagaimana anak-anak Indonesia bisa lebih berkembang, lebih baik, dan lebih bagus. Saya bisa menganggap bahwa sekarang kan kita tahu bahwa kalau dari segi GDP, Amerika masih yang terbesar. Dia mempunyai GDP lebih dari 23 ribu triliun. Itu artinya apa? Masih terbesar di dunia. Nah, tapi 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu kan di sini lebih maju Indonesia. Nah, mungkin 100-200 tahun ke depan mungkin di Indonesia atau bahkan di Goa atau mungkin di Makassar atau mungkin di ini lebih menjadi pusat dunia, ya tergantung bagaimana interaksi manusia ini berkembang. Hanya saya belajar dari perkembangan, pendidikan itu sangat berpengaruh terhadap perubahan mindset berpikir, khususnya yang kita sebut dengan inovasi. Nah, saya melihat anak-anak saya belajar sini, ada taman kanak-kanak, ada anak saya SD, ada yang SMA. Itu memang pola berpikir, pola edukasi berbeda dengan Indonesia. Saya merasakan pendidikan di Indonesia SD sampai SMA. Di situ kita dicocoli berbagai banyak memori yang berlebihan yang kadang kita tidak butuhkan untuk berkembang. Contohnya dulu kita belajar Pancasila, kita belajar kewiraan, belajar kebudayaan, belajar dan sebagainya, tapi teorinya, bukan actionnya. Dan itu kita lupakan karena kita cuma menghafal, kan kita mau ujian, kita mau lulus, kita mau dapat nilai NEM yang tinggi dan supaya bisa lulus berikutnya. Jadi kita belajar untuk ujian, untuk tes, bukan untuk mendapatkan ilmu. Nah, kalau saya melihat pola yang di Amerika di sini, kebebasan berpikir yang bertanggung jawab tentunya, belajar tidak terlalu banyak, bagaimana mengeluarkan pendapat, bagaimana proses menghargai, bagaimana bekerja secara tim, itu dilakukan dalam proses pendidikan di sini. Jadi proses bagaimana mensintesa, kan ada proses thinking, proses logik, ada proses sintesa. Proses inovasi di sini pendidikannya mengutamakan itu. Jadi bukan hafalan. Yang penting anak itu mengerti, memahami, bisa mengaplikasikannya, dan kalau perlu bisa menghasilkan sesuatu dari sintesa berpikir itu. Bagaimana berinteraksi. Jadi itu nilainya tinggi sekali. Dan saya lihat di sini guru-guru tidak diposisikan pada posisi yang ditakutin sama murid, tapi menjadi sparring partner mereka untuk berkembang. Jadi mereka sayang guru, mereka sayang guru, dan sebagainya. Nah, mungkin itu bisa menjadi pola edukasi tersendiri, polanya kita bisa rubah. Saya lihat Pak Nadiem Makarim mau merubah itu, tapi kan belum terlihat hasilnya. Nah, mudah-mudahan, tapi saya berpikir, saya yakin orang Indonesia cerdas-cerdas. Kita mungkin bisa lebih cerdas dari orang-orang Yahudi, jadi tidak perlu minder gitu. Orang Indonesia juga cerdas-cerdas. Tinggal bagaimana kita berkembang dengan sendirinya. Dan berikutnya saya mau menjawab pertanyaan terakhir tentang hubungannya tentang bahasa, leksikal. Nah, konteks di otak kita itu begini. Kalau kita bicara komputer, dulu waktu zaman awal-awal komputer keluar kan, itu kan kalau kita mau mengoperasikan komputer, kita harus belajar dulu karena sandi-sandinya banyak. Misalnya kalau kita mau copy paste, kita tindis kontrol, kita tindis V. Ya kan gitu. Kalau kita mau print, kita tindis kontrol, kita tindis P. Itu kan dulu komputer lama. Tapi sekarang kan tidak. Semuanya serba digital, lebih mudah. Tapi dia punya simbolisasi. Itu tetap ada. Jadi hubungannya dengan pertanyaannya yang pertama tadi menunjukkan bahwa apakah bedanya smart, brilliant, clever, dan sebagainya, itu kan adalah pendekatan leksikal, ya, pendekatan bahasa. Nah, dalam variabel neuroscience tentu ada beda-bedanya di antara itu. Kalau smart itu kan artinya dia mengalami kecerdasan.
kecerdasan dalam konteks boleh jadi ingatannya, memorinya tidak pas, tapi dia cerdas untuk inovasi dan sebagainya. Itu disebut dengan smart. Sedangkan kalau clever lebih mengarah, mungkin dia cerdas dalam bentuk menghafal dan sebagainya. Kalau brilian ya mungkin kedua-duanya. Dia cerdas, dia juga smart. Nah itu pendekatan leksikal. Tapi kalau kita pendekatan neuroscience, ukuran-ukurannya itu berada pada posisi yang lebih terukur. Nah, kita masuk pada pertanyaan tentang gelombang, pertanyaan kedua tadi ya. Dikatakan bagaimana orang yang sujud. Pak Ronda tadi tanya tentang kalau sujud dan sebagainya. Betul, bagaimana yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk. Itu kita bisa saksikan, bahkan dalam neurospiritual yang dikembangkan, itu kita bisa lihat, di otak itu ilmuwan sekarang mengklarifikasi ada 5 gelombang. Gelombang delta, gelombang alfa, gelombang theta, gelombang gamma, dan gelombang C. Nah, gelombang ini tergantung panjang pendeknya. Sama kalau kita lihat fisika kan ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Ini gelombang panjang pendeknya dia di dalam pemandangan pembacaan elektroensefalografi. Nah, ternyata pada orang-orang tertentu bisa dilakukan lewat electrostimulation, orang yang betul-betul fokus, konsentrasinya tinggi, dia punya gelombang gamma cukup panjang. Dan itu bisa terbaca orang yang bisa diperumpamakan sebagai orang yang fokus. Bahasa fokus itu artinya konsentrasi. Sedangkan kalau gelombang deltanya yang lebih sering, maka orang itu biasanya berubah-ubah, sering. Nah, itu pendekatan neuroscience dalam bentuk elektrofisiologi. Nah, tapi saya ingin tambahkan lagi, dalam kekhusyuan orang yang sholat, selain oksigennya, oksigenasi otak bertambah karena jantung kita lebih tinggi letaknya daripada otak, maka pada saat kita sujud, pengaruh gratifikasi bumi membuat kecepatan aliran darah dari jantung ke otak lebih cepat. Dan tentu dia bisa lebih, saya ingatkan kembali bahwa letak jaringan pembuluh darah tubuh kita itu termasuk pembuluh darah otak. Kalau disambungkan itu 2,5 kalinya lingkaran bumi, hampir 100.000 kilometer. Jadi tentu ada pembuluh darah besar, pembuluh darah kecil, ada yang menyempit, ada yang menyempit. Nah, dengan proses, walaupun hanya beda berapa miliampere perbedaan potensialnya, tapi dia bisa nekan ke bawah, dan itu membuat oksigenasi otak karena perifer otak, difusi otak lebih berkembang, lebih baik. Nah, pada saat juga kita sujudkan itu kan semacam grounded. Kita paham grounded itu kan langsung berinteraksi dengan elektrikal yang ada di dalam bumi. Coba lihat kalau pemancar-pemancar tinggi kan harus berhubungan ke grounded, dan saya kira itu salah satu hikmah tersendiri bagaimana orang yang sujud bisa mengalami suatu proses peningkatan fungsi otak yang lebih baik. Selain proses grounded-nya, artinya di situ penetralisir pikiran-pikiran jahat dan sebagainya, juga memperbaiki fisiologi otak. Dan yang lebih penting lagi adalah fungsi yang lain pada saat orang sujud, itu kita menghilangkan keegoin kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Karena ada salah satu sifat manusia atau sifat otak ini, orang Makassar bilang gampang, sombong. Nah, dengan proses sujud itu, ada proses elektrikal tertentu yang membuat, kenapa orang-orang yang angkuh dan sombong itu? Karena biasanya serotoninnya tinggi sekali. Kalau kita lihat dari segi hormonal otak atau neurotransmitter. Kyanotropic, ada itu lebih tinggi. Nah, pada saat kita sujud itu bisa menurunkan, jadi kayak detoksifikasi juga pikiran-pikiran negatif. Jadi sangat banyak manfaatnya proses ini. Nah, saya kira saya sudah rangkum dari 5 pertanyaan, saya jawab semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih banyak, saya bahagia sekali bersilaturahmi dengan senior-senior, guru-guru saya sebetulnya supaya tadi. Tapi secara prinsip sangat berbeda. Antara kalau di laboratorium saya lihat, dalam eksperimen antara sel saraf yang sebelum melakukan
apa yang kita sebut dengan fasting, karena ada proses fastingisasi kan, semua orang mau dioperasi dilakukan ini dulu, dengan yang setelah itu berbeda, lebih segar kelihatannya struktur saraf orang yang setelah melakukan fasting atau ibadah puasa ya. Kan orang Kristen juga berpuasa, hanya dia tetap minum air. Kalau kita kan berpuasa betul-betul tidak minum air dan juga tidak makan selama jadwal tertentu. Mungkin demikian. Saya kembalikan ke Pak Saleh. Oke, terima kasih Profesor Dr. Taruna Ikra. Saya mau laporkan bahwa ini masih banyak teman-teman minta sesi kedua. Oh iya, Gimana, Prof? Satu pertanyaan. Jam berapa sekarang? Sebentar. Di Indonesia ini sekarang pukul 12.52. 12.52 ya? Ya. Mungkin masih ada 5 menit ya, karena Jakarta itu Pak Saleh, Jakarta. Ini waktu timur ini. Ya, artinya kembali ke narasumber, terus terang masih banyak teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan. Itu ada dari Sorong 2 orang, Ternate, ada dari Maluku Utara. Makassar, dari Ternate. Tapi kembali ke Pak Taruna dulu. Kalau Pak Taruna menyatakan kita sudahi, kita sudahi. Singkat aja, Pak. Kalau kita buka Singkat. sesi kedua, terserah. Pak Taruna gimana? ini begitu. 8 menit lebih dari sekarang, ada seminar berikut, ada kelas berikut yang saya sudah janji. Ada. Oke. Satu pertanyaan Pak Saleh. Ya tidak apa-apa, kita lanjutkan 5 menit lagi saya kira. 5 menit lagi. 5 menit lagi, kita kasih dulu Mustamin Giling, Ya. Pak Agus, Waduh, siapa nggak lagi? cukup 5 menit. Imran. Oke, Imran Dusa dari Kalimantan. Tapi tolong sekali lagi teman-teman, kalau perlu satu menit aja Pak, satu menit. Iya. 1 menit, silakan Pak. Banten. Ya, Saling boleh kirim, Pak. sebentar. Kasih dulu Pak Mustamin dulu, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Yayan Ternate, Maluku Utara. Ya. Singkat saja Pak, karena yang kami muliakan dan banggakan. Ada biasa saya dengar bahwa kalau otak mau bagus berfungsinya sel-sel jaringannya, maka banyaklah membaca, termasuk membaca buku-buku. Dia bisa juga memperpanjang usia, bisa juga menunda ketuaan, termasuk memperlambat kepikunan. Apa betul itu Pak Prof? Ini apakah sudah diriset seperti statement ini? Terima kasih. Makasih Pak Mustamin. Pak Agus, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah bisa berinteraksi dengan para partisipan, terutama pemateri. Jadi pertanyaannya singkat saja Pak. Ada suatu pernyataan tadi yang sangat menarik, yaitu tentang depresi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mengelola pikiran, jiwa, hati, sehingga depresi itu bisa menjadikan kita bahagia. Tadi ada pernyataan sedikit seperti itu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Kita kasih dulu Imran Dusa 2. 1, nanti kita kasih yang lain lagi. Imran Dusa dari Samarinda, silakan. Siap, ya terima kasih. 1 menit ya, insya Allah tidak sampai. Yang pertama Pak Prof Ikrar, saya yakin memang bahwa Pak Prof Ikrar insya Allah lebih baik dari orang Yahudi, karena Pak Prof Ikrar ini kan keturunan Bugis Makassar. Yahudi tidak pernah bikin ilagaligo. Kita sudah lama punya ilagaligo dan itu diakui oleh UNESCO. Nah, singkat saja, apakah 1.830 triliun koneksi otak yang tadi Pak Prof sampaikan itu terkoneksi secara terus-menerus? Dan ketika seseorang jantungnya sudah tidak berdenyut, apakah koneksi itu masih berlangsung? Karena sekarang kan ada, saya tidak tahu apa sudah ada berhasil itu transplantasi otak itu ya. Yang kedua, Nabi Adam AS pada waktu awal mula penciptaan itu sudah diberikan sama Allah nama-nama. Nah, mungkin saja nama-nama yang ada di dalam, karena saya lihat tadi kapasitas otak yang cukup besar itu 1.183 miliar neuron,
Mungkin di situ sebenarnya di dalam otak setiap anak cucu Adam ini sudah ada nama-nama itu, tinggal mau dikembangkan. Dan yang di situ saya pernah ingat apa yang saya dulu pernah wawancara Cak Nur, dia katakan ini sama dengan disampaikan Pak Prof Ikrar tadi, bahwa sebenarnya dalam manusia itu bukan terdiri dari jasmani dan rohani, tapi ada unsur ketiga yaitu nafsani yang akan kembali menghadap Rabbnya. Karena rohani kembali ke alam roh, jasmani kembali ke alam jasad, dan itu yang akan mempertanggungjawabkan. Nah, saya tidak tahu apakah itu nafsani itu bagian dari sistem saraf itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Taruna. Saya Pak Saleh. Oh ya, Nasrul Makassar. Terakhir Ibu Wahida Lomo ya. Perwakilan Makassar. Ya, Pak Salahuddin boleh. Ya. Pak Nusran dulu. Ya, terima kasih Pak. Pak Taruna Ikrar, menarik ini diskusinya. Memang dibutuhkan ke depan diskusi lebih berseri gitu istilahnya, Prof. Ya, berseri. Jadi kita bisa mengikuti dari awal perjalanan ini. Istilahnya ada roadmap-nya. Ya, ada roadmap-nya. Saya kebetulan di teknik industri, Prof. Di teknik industri Universitas Muslim Indonesia Makassar. Iya, saya ingin berbicara sedikit bahwa mungkin agak keluar dari yang Prof jelaskan tadi terkait dengan bagaimana pengembangan manusia SDM Muslim ke depan ini, ya. Karena kan kita ingin membandingkan ini antara kita dengan orang Yahudi, katanya Yahudi orang lebih pintar. Sebenarnya enggak, ya Muslim ini jauh lebih pintar, ya kan begitu. Cuma belum dikembangkan. Nah, ada dalam Al-Quran disebutkan sebagai manusia ulul albab. Ya, ini bagaimana kira-kira Prof? Kalau mau dijelaskan, bagaimana manusia ulul albab ini yang mampu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, dia senantiasa memadukan antara pikir dan zikir. Nah, saya kira ini bagian dari pengembangan otak dan kecerdasan manusia ke depan. Saya kira ini bisa jadi studi Prof. Kebetulan kami di mata kuliah di UMI itu ada setiap fakultas mata kuliah ID namanya. Islam Disiplin Ilmu. Jadi beda-beda. Ada ID Fakultas Teknik Industri, ada ID Ekonomi dan sebagainya. Nah, kebetulan saya ini sudah hampir 30 tahun di UMI, sama dengan Pak Habib Paronda. Iya, cuma beliau ini tidak sabar di UMI dan lari-lari. Iya, ini kebetulan saya lihat beliau ini. Jadi saya kira ke depan saya mau dengan Prof Taruna Ikrar buat buku. Ya, sudah ada draftnya tentang ID dalam berbagai disiplin ilmu. Demikian Prof, terima kasih. Terima kasih Pak Nusran dari Makassar. Salahuddin Yahya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Prof, izin. Saya hanya ingin barangkali sekaligus menjadi closing statement Pak Profesor. Saya membaca buku soal revolusi kognitif yang ditulis Harari ya, 2 buku Sapiens dan Homo Das. Saya kira apakah dengan status kekhalifaan manusia itu memang nanti bisa menjadi Tuhan dalam tanda kutip, bahwa kemampuan melakukan rekayasa genetik sehingga sel-sel kita yang berpotensi untuk menjadi penyakit itu bisa dihilangkan sebelum orang menjadi manusia. Saya hanya ingin meminta kepada Pak Profesor untuk menjadikan catatan pinggir sekaligus closing statement. Apakah itu punya proyeksi pemikiran dari ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Pak Profesor selama ini. Terima kasih Pak Saleh atas kesempatannya. Terima kasih Pak Salahuddin dari Kementerian Sosial. Terakhir Ibu Wahida Lomo. Ya, Wahida Lomo dulu. Dari tadi dicari sama Pak Profesor Taruna, kamu dicari tadi. Silakan. Assalamualaikum. Mana mukanya Pak Prof? Alhamdulillah. Mana? Saya cuma kangen aja, nggak ada yang lain. Kacau ini. Pak Profesor Edison Sada, silakan. Sebentar, Pak Saleh belum. Itu baru pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Profesor Edison, sebentar. Ibu Wahida dulu. Oke, terima kasih Pak Saleh Muda ya. Bicara Ibu Wahida to the point. Assalamualaikum. Pertanyaan saya singkat-singkat saja. Cuma 2 tapi singkat. Pertanyaan pertama, di otak itu kalau dilihat itu susunan sarafnya seperti orang kalau sholat ya, seperti orang sholat. Yang pertanyaannya, katanya kalau kita sujud lama-lama ada bagian dari otak
ya hanya bisa terisi oleh darah, aliran darah kalau kita sujud lama-lama. Ya, fungsinya itu kalau terisi dengan darah bisa fisik bertahan lama, sangat kuat, tidak mudah pikun, orang tua bisa lebih sehat. Apa ya? Pertanyaannya, di mana letaknya itu dan apakah secara ilmiah dan secara Islami bisa dijelaskan itu, Pak Prof? Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau kita wudhu, menghisap itu air di hidung sampai ke ubun-ubun, katanya juga itu bisa mengobati penyakit gitu ya. Bisa mengobati penyakit, flu, influenza dan lain-lain. Pertanyaannya, di mana itu kalau air naik ke atas ubun-ubun itu, di mana bagian otak sehingga bisa menjadi obat, bisa dijelaskan secara ilmiah dan secara Islami. Ya, 2. Terima kasih Pak Prof. Ya. Oke. Terima kasih Profesor Edison Sado. Silakan Pak Taruna. Saya belum selesai loh. Silakan. Siga nih Bu. Jangan disentimen Pak Saleh, kasihan. Enggak, soalnya Profesor Taruna mau mengajar. Silakan. Enggak akan mengajar. Pak Prof, saya cuma mengingatkan, seandainya saya masih muda, saya masih bisa melahirkan, atau saya masih bisa hamil, saya akan ke rumahnya, ke ibunya Dr. Taruna. Kenapa dia kok bisa melahirkan anak yang cerdas? Itu yang saya mau pelajari saja. Cuma sudah tidak bisa melahirkan, sudah menopause. Terus kedua, Prof, masih ingat nggak Pal Batu? Itu aja, terima kasih. Oh iya, oke. Iya. Tidak ada lagi ya? Sudah cukup. Tidak ada. Cukup saja. Silakan Profesor Taruna. Ya, jadi terima kasih. Maaf, sebetulnya ingin sekali berpanjang ya, tapi mahasiswanya sudah pada menunggu. Intinya begini, yang pertama, Pal Batu masih ingat. Yang kedua, proses menopause sekarang ada ilmunya, bagaimana supaya tidak menopause. Itu bisa dilakukan regenerasi. Yang berikutnya dari Prof. Jadi salam balik. Saya bilang itu ya, Mbak aja, Pak Wahidah, Pak Ketua, Ibu Ketua. Itu yang berikutnya yang saya ingin jelaskan adalah di mana letak tempat pada saat orang sujud, di mana cukup lama bisa mengalami apa yang kita sebut dengan difusi oksigen dan difusi perfusi yang ada di otak. Nah, kita ketahui bahwa di otak itu sangat kompleks, tapi intinya dia berada di otak tengah. Di otak tengah itu namanya di subkorteks. Di subkorteks itu dekatnya ada yang disebut dengan hipokampus. Jadi letaknya di situ. Jadi sudah terjawab tadi ya. Jadi secara ilmiah benar. Kalau kita sujud lebih lama tentu lebih banyak oksigenasi sehingga otak lebih sehat. Berikutnya tentang pertanyaan yang hubungannya dengan pendidikan Islam, apakah bisa dilakukan interaksi tawaran dari tadi saya sangat senang, insya Allah kalau ke Indonesia, karena saya kan dijadwalkan sebetulnya komitmen saya dengan dokter kepresidenan itu 3 kali setahun saya ke Indonesia. Tapi saya diinginkan lebih lama sebetulnya, tapi karena kan ada tanggung jawab di Amerika juga membuat maksimal 1 bulan saya ada di Indonesia. Karena di sini artinya 9 bulan di Amerika. Jadi saya kadang gunakan jadwal-jadwal di mana fase summer vacation saya. Kalau di Amerika itu disebut dengan istilah sabbatical program. Makanya itu saya terima tawaran dari pemerintah Indonesia. Tapi lumayan, posisi yang cukup prestisius menjadi staf ahli kepala rumah sakit kepresidenan, jadi bisa bertemu dengan para pejabat ya. Tapi yang paling penting bisa berpengaruh kepada keputusan. Dan pada saat saya ke Indonesia itu saya ingin ke UMI, saya kira kalau begitu juga bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana metodologi program pendidikan yang kita harapkan tadi ya, hubungannya antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Nah,
pertanyaan yang ketiga tadi hubungannya dengan depresi. Nah, depresi itu disebabkan oleh tingginya serotonin. Jadi kalau kita periksa orang-orang yang schizophrenia, patofisiologinya itu jumlah serotoninnya itu tinggi sekali, yang sering. Ada publikasi, ada karya ilmiah saya yang publish di International Journal of Neurology menjelaskan itu. Sangat beda orang yang depresi dengan orang yang sehat, yang happy, itu sangat signifikan perbedaan jumlah serinnya. Dan itu menjadi biomarker penentu. Nah, artinya dengan modifikasi dan manipulasi yang kita gunakan sebagai ilmu neurointervensi, itu bisa menurunkan itu sehingga seimbang. Nah, proses intervensinya bagaimana? Macam-macam, bisa lewat ibadah, bisa lewat ventilasi menyanyi, bisa lewat intervensi biologi, ada juga intervensi obat. Makanya kan orang-orang yang menderita penyakit depresi, itu sebetulnya proses pengobatannya kita bisa lakukan dengan baik. Karena sudah terukur, sudah terstandar. Kemudian itu tentang depresi. Pertanyaan yang pertama tadi dari Pak ini tentang apa ya? Atau semuanya sudah terjawab? Belum Pak Prof, tadi pertanyaan saya, katanya kalau orang banyak membaca maka memperbaiki fungsi-fungsi otak. Ya. Terima kasih. Nah, fungsi otak begini, pada saat baca, struktur otak itu begini. Saya kan sudah berikan gambaran tadi pada kuliah pertama. Otak itu ada 3 sistem yang ada di tubuh kita yang bekerja secara seluruh. Kalau bicara sistemik, bahasa kedokteran itu artinya seluruh tubuh. Pertama, sistem vaskuler, pembuluh darah. Ada yang disebut dengan sistem limfatik. Itu seluruh tubuh juga. Dan yang ketiga, sistem secara otonom dan mengontrol sistem vaskuler. Makanya orang kalau marah, orang tekanan darahnya tinggi. Itu karena proses yang terjadi di otak dengan reaksi simpatiknya membuat pembuluh darah menyempit. Pembuluh darah menyempit, tekanan meningkat. Nah, konteks seperti inilah yang sebetulnya dengan membaca itu pertama kita melihat, artinya membaca itu kan sistem saraf mata kita itu menangkap sinyal-sinyal yang ada yang dibacaan. Dari sinyal bacaan itu, dia akan masuk kepada occipital, ke otak belakang, karena letak sistem reseptor pembaca itu di otak belakang. Dan dari situ dia stimulus ke otak depan, yang kita sebut dengan frontal cortex. Dan dari situ dia akan masuk ke otak tengah. Dia rangsang sublimbik kita untuk mempunyai kesadaran. Karena itu kan membacakan proses mengerti, proses pada saat kita membaca kita memahami, di situ proses kompleks, proses memori, di situ juga proses mencoba mensintesa masa lalu untuk disintesa menjadi suatu sintesa pemikiran. Nah, output dari itulah yang kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan intinya yang saya sebutkan tadi adalah proses secara keseluruhan tubuh kita bekerja untuk saling membimbing dan itu bekerja secara kompleks untuk merangsang reaksi 3 prinsip tadi, merangsang neurogenesis, merangsang neurosinaptik atau neuroplasticity dan merangsang kompensasi, dan itulah yang membuat orang bisa lebih fresh, lebih tua, lebih muda, lebih segar dan sebagainya. Jadi saya setuju dengan membaca orang bisa lebih fresh dan saya lakukan itu. Saya membaca sampai tengah malam biasanya dan tidur saya paling kan 3-4 jam sehari. Itu sudah cukup banyak, lebih aktivitas. Jadi aktivitas ini membantu kita menjadi lebih sehat, lebih segar dan lebih muda dan mencegah dari penyakit-penyakit pikun. Mungkin demikian, saya kembalikan.